Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga baik-baik saja. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang zakat mal. Setelah kita mempelajari tentang zakat fitrah, kita melanjutkan lagi mempelajari tentang zakat mal. Kalau zakat mal berhubungan dengan harta benda yang kita miliki. Langsung saja kita lihat definisinya. Untuk zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau sering disebut dengan tahun Hijriyah. Karena kita adalah beragama Islam, maka berpedoman pada bulan Hijriyah. Yang berikutnya, harta apa saja yang wajib dizakati. Di sini sudah muncul beberapa barang atau harta yang perlu dizakati dan termasuk sesuatu barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa saja? Yaitu zakat mal meliputi zakat emas, perak, logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan atau barang dagangan, zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, dan zakat rikas atau barang temuan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung zakat mal? Cara menghitung zakat mal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Oke, langsung saja yang nomor 1 yaitu cara menghitung zakat mal emas. Zakat emas wajib ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram. Kadar zakat emas adalah 2,5%. Jika emas yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari kepemilikannya. Untuk selanjutnya yaitu cara menghitung zakat perniagaan, yaitu nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Jadi harta perniagaan itu dihitung dengan rupiah apakah senilai dengan nilai nominal 85 gram. Seandainya memang melebihi harus dibayarkan zakatnya. Untuk yang berikutnya lagi yaitu tentang cara menghitung zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lain. Apabila panen melebihi nisab, zakat harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan dan 5% jika menggunakan biaya irigasi dan perawatannya. Berikutnya yaitu cara menghitung zakat rikas. Zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Untuk lebih jelasnya kita simak tabel yang ada ini. Untuk jenis harta, nisab, haul, dan kadar zakatnya. Satu persatu saya bacakan, yaitu emas. Nisabnya 85 gram, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Perak, nisabnya 672 gram, haulnya 1 tahun, dan kadarnya 2,5%. Untuk perdagangan yaitu senilai emas 85 gram, haulnya 1 tahun, dan 2,5% untuk zakatnya. Begitu juga uang kertas senilai emas 85 gram, 1 tahun, dan 2,5%. Untuk hasil perkebunan atau pertanian yaitu nisabnya 653 kg, yaitu haulnya tidak ditentukan karena dibayarkan setiap kali panen. 10% jika pengairannya tanpa biaya, 5% jika menggunakan biaya. Selanjutnya yaitu ada hewan kambing. Nisabnya 40-120 ekor, yaitu 1 ekor kambing. 121-200 ekor itu 2 ekor kambing. 201-300 ekor yaitu 3 ekor kambing. Sapi kerbau itu 30-39 ekor itu 1 ekor sapi umur 1 tahun lebih. 40-59 ekor itu 1 ekor sapi umur 2 tahun lebih. 60-69 ekor itu 2 ekor sapi umur 1 tahun lebih. Untuk barang temuan itu tidak ada batasannya saat menemukan, yaitu kadarnya 20%. Oke, begitu ya, sudah jelas? Kalau sudah jelas, marilah kita belajar menghitung zakat mal. Nantinya ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seseorang untuk membayar zakat mal. Di antaranya salah satunya kasus yaitu Pak Slamet, seorang petani yang sangat ulet. Beliau menggarap sawahnya dengan sistem tadah hujan. Suatu ketika panen dengan hasil yang baik yaitu 1 ton. Karena Pak Slamet sangat memahami tentang zakat, maka Pak Slamet akan membayar zakat. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Slamet? Karena menggunakan sistem tadah hujan, tentunya nanti kita menghitung memilih dengan besaran kadar zakatnya sebanyak 10%. Oke, nanti kita akan mencoba menghitungnya, yaitu untuk 1 ton kita jadikan kilo dulu karena nisabnya adalah kilo. 1 ton ada 1000 kilo. Nisabnya adalah 653 kilo. Jadi kewajiban membayar zakatnya adalah 10% dari zakat panen karena tidak dengan pengairan. Maka hasilnya adalah 1000 kg dikali 10%. Hasilnya adalah 100 kilo. 100 kilo adalah yang harus dibayarkan oleh Pak Slamet untuk membayar zakat hasil panen pertanian. Untuk selanjutnya, berapakah zakat
yang harus dibayarkan seseorang yang menemukan barang yang tertimbun berupa emas sebanyak 10 gram. Seandainya emas itu dihargai Rp300.000 tiap gramnya. Walaupun sedikit, kita tahu sesuai dengan tabel ataupun aturan dari Kementerian Agama bahwa barang temuan itu nisabnya tidak ditentukan dan kadar zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kadar zakat barang temuan adalah 20%. Jadi besarnya zakat adalah 10 gram dikali 200% adalah 2 gram. Dari 2 gram itu maka seseorang tersebut membayar zakat sebesar 2 gram dikali harga pasaran saat itu yaitu 300.000. Maka hasilnya adalah 600.000. Inilah yang harus dibayarkan orang yang menemukan barang tersebut. Demikianlah contoh kasus yang dapat disampaikan. Kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan materi-materi lainnya, yaitu dengan kesempatan yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu belajar akan kita bisa menjadi orang yang beruntung. Demikianlah. Sekali lagi Pak Guru menutup pertemuan pada kesempatan ini dengan mengucap kalimat salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.